Saksikan pertandingan babak kedua final sepak bola Islamic Solidarity Games. Inilah Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Hadi. Ya pemirsa, babak kedua baru saja berlangsung. Tadi wasit Abu Bakar Syahid telah meniup peluit tanda dimulainya babak kedua antara Indonesia melawan Maroko di final Islamic Solidarity Games 2013 di Stadion Jakabaring, Palembang. Final yang tentu saja sangat luar biasa atmosfernya saat ini, karena ternyata para supporter Palembang benar-benar memenuhi janjinya untuk membantu para pemain Indonesia untuk tampil lebih semangat dengan memenuhi Stadion Jakabaring. Stadion berkapasitas 23.000 penonton ini nampak penuh disesaki para supporter Palembang. Al-Asbahi Anas, Al-Jawan Muhammad, ada Syahid Muhammad, masih Syahid Muhammad, Al-Asbahi Anas, dipayung dari Dewa Sunarto, langsung ke depan, masuknya kepada Atiullah Umar, namun ada Ramdhani Lestaluhu di situ. Andik Firmansyah, cepat Andik, masuknya kepada Ramdhani, berbahaya tadi, di-sliding tadi oleh Mahfudal atau Mufadal Al-Mahdi. Ramdhani Lestaluhu, pendek kepada Rashid Bakri, kepada Ramdhani lagi, cepat datangnya, bukan sebuah pelanggaran. Bayu Gatra, masuknya kepada Sunarto, namun terjadi kesalahpahaman tadi. Ramdhani Lestaluhu, Rashid Bakri, bertempur dia mati-matian di lini tengah pertandingan Indonesia melawan Maroko ini. Alvin Tuasalamoni, masih Alvin, pendek dia, masih ada Alvin lagi, tapi ada Al-Asbahi Anas di situ. Mufadal Al-Mahdi, masih Mufadal, berputar-putar dia, ada Al-Asbahi Anas, Sidi Muhammad, berdepanlah, masuknya kepada Al-Kathir Walid, namun bola tadi membentur para pertahanan Indonesia. Ada Ramdhani Lestaluhu, dibuang tadi oleh Syahid Muhammad. Adalah Syahid Muhammad yang bermain cukup baik bersama Sadak Hamzah. Diego Michels, Al-Kathir Walid, Al-Kathir Walid, masih Al-Kathir Walid, Al-Qadi Adnan, Atiullah Umar, masih Atiullah, dipotong tadi, bagus sekali tadi oleh Deddy Kusnandar. Ramdhani Lestaluhu, Andik Firmansyah, cepat datangnya, masih Andik, bobol sendiri tadi, namun berusaha melewati Musadak Hamzah, tidak berhasil tadi. Mufadal Al-Mahdi, masih Mufadal, Al-Qadi Adnan, masih Al-Qadi Adnan, berbahaya, ada Al-Asbahi Anas, ke kanan dia kepada Atiullah Umar, namun kontrolnya kurang cermat tadi. Atiullah Umar, inilah pencetak 2 gol Maroko ke gawang Palestina di pertandingan grup B. Pelatih Hasan Benapica, pelatih yang sudah 3 tahun menangani tim nasional junior di bawah 20 tahun Maroko, tim asal Afrika berjuluk Singa-Singa Atlas. Mufadal Al-Mahdi, masih Mufadal, siapa akan diberikan, pendek dia, Al-Jawani Muhammad, Al-Asbahi Anas, masih Anas kepada Sidi Muhammad, Al-Qadi Adnan, masih Al-Qadi Adnan, kanan dia ada Atiullah Umar, berbahaya. Apa yang terjadi pemirsa, bukan sebuah pelanggaran, bukan sebuah pelanggaran, sebuah body charge yang sangat cantik tadi dari Manahati Lastusen, berhasil menghentikan laju dari Atiullah Umar. Bagaimana kita pemirsa? Wah, seharusnya pelanggaran, Bung. Ya, kita melihat sebuah variasi serangan dari Maroko. Kali ini mereka mencoba serangan lewat sayap, itu yang belum tampak di pertandingan babak pertama tadi. Lebih cenderung langsung di kampung pertahanan. Kali ini lebih sabar Maroko. Atiullah Umar, masih Atiullah, potong tadi Diego Michel, masih Diego Michel, umpan pendeknya masuk ke Bayu Gatra. Atiullah, Al-Kathir Walid, bertempur dia dengan Deddy Kusnandar, masih Al-Kathir Walid, ke belakang dia kepada Syahid Muhammad. Ada Musadak Hamzah, mengurung terus Maroko di pertandingan ini. Meski bermain hanya dengan tim nasional di bawah usia 20 tahun, namun penampilan Maroko sangat baik.
karena merupakan pemain-pemain Euro terbaik di Maroko. Ya, meskipun berbeda 3 tahun rata-rata usia dari kedua tim ini, tampak memang kematangan dari para pemain Maroko. Rata-rata atau mayoritas masih berusia 19 tahun, mereka sudah berkumpul 3 tahun. Berbahaya, Aquadi Adnan, masih Aquadi Adnan, bukan sebuah pelanggaran. Walaupun tadi nampak meminta wasit untuk menyatakan tersebut sebagai pelanggaran, namun wasit Abu Bakar Said tidak menyatakan hal tersebut sebagai pelanggaran. Musaddiq Hamzah ke depan, dia cepat datangnya kepada Mufadal Al-Mahdi, kepada Asyaidi Yusuf. Asyaidi Yusuf yang bergerak kembali ke kiri, berbahaya nih. Asyaidi Yusuf, Al-Jawani Muhammad, Al-Asbahi Anas, masih Al-Asbahi Anas, pada Atiullah Umar, Sibi Muhammad, Al-Asbahi Anas, masih Al-Asbahi, Al-Jawani Muhammad, Sibi Muhammad. Belakang dia ada Said Muhammad, Al-Karti Walid, masih Al-Karti Walid, berbahaya. Aquadi Adnan, masih Aquadi Adnan ke kanan kepada Atiullah Umar, masih Atiullah, langsung kotak penalti, berbahaya. Ada dari Kusnandar, nampaknya melakukan pelanggaran Aquadi Adnan. Sebuah kerjasama yang sangat bagus, Bu, berbahaya buat Indonesia, Bu. Ya betul, lebih berani memainkan bola, lebih lama menahan bola, lebih sabar dibandingkan dengan babak pertama. Kemudian variasi serangannya juga lebih tertata. Kita melihat ada perbedaan strategi dari Maroko di awal-awal pertandingan babak kedua ini. Atiullah Omar lebih sering berada di sektor kanan. Ada 2 kesempatan, 2 momen melepaskan umpan tarik ke kotak penalti. Dua-duanya berhasil digagalkan oleh pemain belakang timnas. Kurnia Mega Hermansyah lakukan tendangan gawang tadi jauh ke depan. Ada Said Muhammad berduel dengan Sunarto, masih Sunarto. Keluar lapangan pertandingan, lempar ke dalam buat Maroko, inilah Sunarto. Pencetak gol ke gawang Palestina dengan penalti saat Indonesia dikalahkan Palestina di pertandingan terakhir Indonesia di grup B. Al-Karti Walid ke belakang daripada Sibi Muhammad, Benasir Badrudin, ada Musaddiq Hamzah, masih Musaddiq, tenang saja dia kepada Al-Asbahi Anas. Berbahaya, nampaknya Al-Karti Walid kepada Aquadi Adnan. Sendiri dia berduel dengan Adri Ibo. Ada mana Alvin Tuasalamoni. Alvin Tuasalamoni, Sunarto, cantik sekali Sunarto. Lemparan ke dalam, nampaknya tidak sempurna umpan dari Sunarto. Ya masih mudah sekali kehilangan bola, Bung Adi. Kita melihat ada missing link antara lini belakang dengan lini depan. Al-Karti Walid depan maksudnya, namun ada Andik Firmansyah, cepat Andik Firmansyah, masih Andik, berbahaya, masih Andik Firmansyah. Andik Firmansyah, umpan terobosan kepada Sunarto, ada Bayu Gatra di situ, namun kerjasama yang tidak sempurna di antara Bayu Gatra dan Andik Firmansyah berhasil diselesaikan dengan baik tadi oleh Said Muhammad. Maka amanlah gawang Maroko. Jawani Muhammad masuk kepada Atiullah Umar, masih Atiullah. Sekarang dilakukan oleh Diego Michel. Inilah Diego Michel, bek kiri Indonesia yang berasal dari Sriwijaya FC. Al-Asbahi, Al-Karti Walid, Jawani Muhammad, masih Al-Jawani, Al-Karti Walid, masih Al-Karti Walid, langsung ke depan, berbahaya. Ada Aquadi Adnan, Asyaidi Yusuf, berduel Alvin Tuasalamoni, Aquadi Adnan, Asyaidi Yusuf, masih Asyaidi, masih Asyaidi, syuting, ahai! Membentur badan Indonesia, pemain Indonesia, dan hampir saja tadi, Bung, tendangan yang berbahaya dari Asyaidi Yusuf. Ya, kita melihat bebas sekali memainkan bola di depan kotak penalti dan ruang yang sangat terbuka untuk melepaskan tendangan keras ke gawang Kurnia Mega, tapi beruntung tadi menyentuh badan pemain Indonesia sehingga bola berbelok. Asyaidi Yusuf, masih Asyaidi, Al-Karti Walid, kepada Hussein, hampir saja membentur besar di
diselamatkan oleh gawang, ternyata gawang Indonesia. Dewi Fortuna melindungi gawang dari Kurnia Mega. Bergerak cepat dia, masih Andik. Pelanggaran pemirsa, kartu kuning. Jelas kartu kuning. Kartu kuning buat Alkwani Adnan. Melanggar. Andik Firmansyah yang bergerak cepat ke depan tadi, Bung. Ya, betul. Kecepatan Andik memang harus dimanfaatkan. Kecepatan yang bisa mengelabui pemain-pemain dari Maroko. Hanya saja memang kita melihat 2 momen sebelumnya Andik terlalu lama memegang bola. Harapannya adalah Andik lebih taktis setelah mendapatkan bola dengan kecepatannya, mencari ruang dan kemudian dia segera mengumpan kepada rekan-rekannya. Ini keberuntungan 2 kali membentur tiang gawang. Dan kali ini gawang Indonesia atau tiang gawang Indonesia menjadi penyelamat dari gawang yang dikawal Kurnia Mega Hermansyah, sehingga selamatlah gawang Indonesia dari kebobolan, sehingga skor tidak berubah, masih tetap 1-0 buat keunggulan Indonesia, di mana gol tadi diciptakan di babak pertama oleh Alvin Ismail Tua Salamoni lewat penalti. Tanpa terus mengurung Maroko. Runner up Islamic Solidarity Games 2005 di Arab Saudi. Inilah Alkwani Adnan yang mendapatkan kartu kuning dari wasit Abu Bakar Said. Langsung ke depan, berbahaya, ada Ramdan Saluhu, namun ada Said Muhammad tadi. Hati Allah Umar, berbahaya. Ada Deddy Kusnandar, hati Allah Umar. Pada Alkarti Walid berusaha tadi. Oh, hati Allah Umar, kurang cermat hati Allah. Ada Bayu Gatra. Langsung ke depan, masuknya kepada Ramdhani Lestaluhu, namun terlalu cepat tadi karena bisa saja bola diumpan ke tengah, Bung. Betul. Al-Asbahi Anas, masih Al-Asbahi. Ke kiri dia kepada Mufadal Al-Mahdi. Al-Asbahi Anas, masih Al-Asbahi. Berputar-putar dia dipayangi oleh Rashid Bakri. Ke depan dia ada Sibi Muhammad. Langsung ke kotak penalti, ada Manahati Lestusen di situ. Jadi seorang eksekutor dari kotak penalti, sehingga selamatlah gawang Indonesia. Inilah Atiullah Umar. Tendangan penjuru buat Maroko. Langsung lakukan sudah, berbahaya. Ada Manahati di situ. Alkarti Walid tadi berusaha melakukan volley dan pelanggaran dilakukan oleh Manahati terhadap Alkarti Walid. Ya, keputusan yang diambil oleh Manahati Lestusen oleh Andri Ibo dalam memutus serangan, kita melihat luar biasa. Manahati telah menghalau bola langsung keluar mengejar bola. Dan nampaknya ada pergantian pemain nomor punggung 5 Al Husain Aiman. Nomor punggung 23 Alkwani Adnan digantikan oleh Hasuni Aiman nomor punggung 5. Ya, ini sama-sama striker yang baru masuk nomor punggung 5 Al Husain Aiman. Ini pemain yang menciptakan gol ketika langsung sudah Sidi Muhammad. Berbahaya tadi Said Muhammad. Hampir saja tendangan begitu keras dari luar kotak penalti. Adalah Said Muhammad. Cawan Muhammad tadi berduel dengan Ramdhani Lestaluhu. Bayu Gatra, bagus sekali Bayu Gatra, kasih Bayu Gatra. Ada Said Muhammad tadi. Tempat terjatuh, terkena sedikit nampaknya Bayu Gatra. Wasit Abu Bakar Said minta pemain Maroko untuk menghentikan sejenak untuk memberikan pertolongan buat Bayu Gatra. Kita lihat bagaimana pertarungan antara Sibi Muhammad. Sedikit tamparan, Bung. Ya, betul. Sejauh ini memang kecepatan dari Bayu Gatra dan juga Andik Firmansyah itu yang diharapkan dalam
situasi serangan balik. Dua pemain ini yang menjadi tumpuan lewat sektor kanan maupun sektor kiri. Tapi memang titik lemahnya adalah mempertahankan bola dalam waktu yang lama. Kanan intensitas tekanan yang sangat tinggi dari Maroko membuat kesulitan para gelandang. Said Muhammad ke depan pada Abdallah Umar maksudnya, namun ada Diego Michels. Lempar ke dalam buat Maroko. Yang Diego Michels dapat kartu merah di pertandingan pertama saat melawan tim yang sama itu Maroko. Kartu kuning nampaknya dapatkan Diego Michels dari wasit Abu Bakar Said. Kartu kuning juga didapatkan Diego Michels. Jelas sebuah tendangan ke pinggang dari Abdallah Umar. Sebuah keputusan yang sangat wajar dari wasit buat Diego Michels. Penalti berbahaya. Ada Al-Asbahi Anas. Oh, ada Bayu Gatra. Masih Bayu Gatra. Masuknya kepada Sunarto. Bagus sekali intercept yang dilakukan Diego Michels tadi. Berjuang cukup gigih Diego Michels di sisi kiri pertahanan Indonesia. Al-Husin Aiman tadi main yang menggantikan Al-Quadi Adnan yang banyak membuang peluang dari Maroko. Al-Karti Walid Al-Saidi Yusuf, masih Al-Saidi Yusuf. Al-Karti Walid berbahaya, kerja sama-sama Aiman masuk kepada Abdallah Umar. Al-Asbahi Anas. Cantik sekali apa yang terjadi pelanggaran nampaknya dilakukan tadi terhadap Ramdhani Lestaluhu. Sikutan dan terjangan dilakukan oleh Al-Asbahi Anas terhadap Ramdhani Lestaluhu, adalah kapten dari Maroko Al-Asbahi Anas dan Masyur Badrudin. Pendek dia pada Said Muhammad, inilah Andek Firmansyah. Said Muhammad, Al-Jawani Muhammad, masih Al-Jawani. Ke kiri dia Fadal Al-Mahdi, Al-Said Yusuf. Al-Jawani Muhammad mengurung para pemain Maroko. Ketinggalan 1-0. Al-Asbahi Anas langsung ke depan. Ada Sibi Muhammad yang bergerak maju ke depan ke kotak penalti. Ada mana hati di situ. Dari Lestaluhu, Rashid Bakri, Andik Firmansyah langsung ke depan. Ada Bayu Gatra maksudnya, namun bola terlalu tajam sehingga tidak bisa dijangkau oleh Bayu Gatra. Umpan dari Andik Firmansyah. Sulit sekali untuk lepas dari tekanan. Kita melihat Ramdhani, Andik, Bayu Gatra, Devi Kusnandar selalu kebingungan setelah mendapatkan bola. Seringkali umpan mereka salah. Oh, terlepas tadi Alvin. Ada Asadi Yusuf, berbahaya. Andri Ibo, berdua dia. Bukan sebuah pelanggaran. Delay yang sangat cantik dilakukan Andri Ibo terhadap Asadi Yusuf, sehingga gagal tadi pergerakan dan penetrasi yang dilakukan para pemain Maroko. Nampak kita lihat, Bu. Ya, tampil luar biasa Andri Ibo sejauh ini. Andri Ibo pengawalan ketatnya, hanya berbuah tendangan gawang. Andri Ibo dan juga Manahati Lestusen, positioning yang sangat bagus. Manahati berkali-kali memutus, menghalau umpan-umpan dari pemain Maroko. Dua pemain yang tampil gemilang bagi timnas sejauh ini. Sayup-sayup terdengar bagaimana yel-yel dan nyanyian para supporter Palembang yang dengan semangat terus memompa semangat para pemain Indonesia dalam menghadapi singa-singa Atlas Afrika ini, anak-anak Garuda yang terus bertempur dengan gigih. Inilah Ramdhani Rizky Lestaluhu, salah satu skuad Indonesia di SEA Games 2011. Jawani Muhammad. Tim Maroko di ISG ini merupakan tim yang dipersiapkan untuk Olimpiade 2016 nanti. Karena itu para pemainnya kebanyakan adalah rata-rata di bawah usia 19 tahun, Bu. Ya, betul. Dan ada beberapa pemain yang juga diproyeksikan untuk memperkuat Maroko di Piala Afrika tahun 2015, di mana mereka nantinya akan menjadi tuan rumah.
Tendangan buat Indonesia dihadapi langsung oleh Andi Firmansyah. Inilah Ben Nasur Badrudin yang tadi bertindak ceroboh menghadang laju Bayu Gata sehingga mendapatkan penalti buat Indonesia. Andi Firmansyah lakukan sudah kotak penalti, berbahaya, namun ada Al-Jawani Muhammad, Rashid Bakri, ada Atiullah Umar, masih Atiullah berduel dengan Rashid Bakri, cantik sekali dengan tunduk tadi. Al-Asbahi Anas, Al-Karti Walid, masih Al-Karti Walid, masih Al-Karti Walid. Siapa yang akan diberikan ke kanan dia? Ada Asaid Yusuf, ada Mufadal Al-Mahdi, masih Mufadal dibaik oleh Alvin Tos dalam Boni, kembali kepada Asaid Yusuf. Al-Karti Walid, masih Al-Karti Walid, Mufadal ke belakang dia. Jawani Muhammad langsung melebar ke kanan kepada Sibi Muhammad, langsung satu sentuhan kepada Said Muhammad. Siapa yang akan diberikan? Masih Said, langsung ke depan ke kotak penalti, masuk kepada Aiman. Tidak ada satupun pemain Maroko yang datang membantu. Ramdhani Lestaluhu ke kanan dia kepada Alvin, masih Alvin bergerak liar dia tadi, tercuri dia. Ada Asaid Yusuf, dicocor kembali oleh Alvin, berbahaya. Asaid Yusuf menyisir dari sisi kanan pertahanan Indonesia. Asaid Yusuf, masih Asaid Yusuf. Siapa yang diberikan? Jauh dia masuknya kepada Sidi Muhammad, namun ada Diego Musaf. Kurang cermat tadi. Mungkin terima kasih pantas diberikan Maroko kepada pemain Sunarto tadi. Kita melihat Maroko lebih tenang, lebih sabar, serangannya lebih variatif, tapi juga tidak jarang mereka melakukan kesalahan. Sibi Muhammad langsung ke kotak penalti, berbahaya. Mengharapkan penalti Aiman, namun wasit Abu Bakar Said. Apa itu terjadi? Sunarto langsung ke depan, lebih dekat kepada penjaga gawang Ben Nasur Badrudin. Inilah Musada Hamzah, inilah Sunarto yang berperan sebagai false number 9 ala tim nasional Spanyol. Al-Asbahi Anas ke kiri dia kepada Asaid Yusuf, masih Mufadal Al-Mahdi, masih Mufadal ke kiri yang bergerak bebas langsung ke depan, nampaknya membentur pemain Indonesia. Ramdhani Lestaluhu, bolanya terlalu liar, berbahaya. Al-Karti Walid, masih Al-Karti Walid, berbahaya. Ada Rashid Bakri, Mufadal, masih Mufadal, putih Mufadal. Membentur tadi di blok dari Alvin jaga gawang, kembali lagi membentur kembali sekarang oleh Andri Ibo, datang terus menggempur pertahanan Indonesia. Atiullah Umar, apa yang terjadi? Ya, serangan bertubi-tubi dari Maroko dan dua penyelamatan dari Kurnia Mega dan juga Andri Ibo. Andri Ibo positioningnya sangat bagus. Kita melihat tadi bola tendangan yang mengarah ke gawang Kurnia Mega bisa ditahan oleh Andri Ibo. Ini penyelamatan pertama dari Kurnia Mega. Bola rebound. Indonesia terlalu polos, Bung, ya. Iya, Andri Ibo. Pemain Indonesia ada yang terjatuh. Seharusnya pemain Indonesia harus terus bergerak sebelum pemain Maroko itu untuk menghentikan pertandingan, Bung, ya. Iya, betul. Karena itu merupakan peraturan terbaru. Sebelum pemain itu memberhentikan, pemain Indonesia harus tetap bersiaga. Jangan mengharapkan pemain Maroko untuk menghentikan pertandingan, Bung. Iya, betul. Kita melihat bahwa barisan pertahanan juga tetap waspada, tetap fokus. Kita melihat memang positioning yang luar biasa dari barisan pertahanan. Pada intensitas serangan yang sangat tinggi, mereka sejauh ini masih belum kebobolan. Bagaimana dalam tayangan ulang pergerakan Al-Karti Walid dan terjatuhnya Andi Firmansyah, pemain yang bertubuh mungil namun mempunyai kekuatan dan kecepatan yang sangat luar biasa. Bagaimana sorak-sorai para penonton di Jakabaring, sebuah dukungan yang luar biasa diperlihatkan para supporter Indonesia di Palembang. Mungkin ini untuk membayar sepinya penonton di pertandingan sebelumnya, Bung, ya? Iya, betul. Setelah harga tiket diturunkan, kita melihat penuh stadion Jakabaring. Tidak ada satupun pemain Indonesia yang berada di daerah pertahanan Maroko. Mudah buat para pemain Maroko untuk menguasai bola. Al-Asbahi Anas, masih Al-Asbahi. Siapa yang Al-Karti Walid, berbahaya. Masih Al-Karti Walid, Al-Asbahi Anas, langsung ke kanan, ke kiri dia. Ada Asaid Yusuf, masih Asaid Yusuf, menguasai bola dia, masuk kotak penalti. Al-Asbahi Anas,
Mudah tadi tendangannya membentur kaki dari Diego Michels. Alkarti Walid adalah pemain yang menciptakan gol ke gawang Arab Saudi di semifinal. Said Yusuf, Al-Asbahi Anas, tekanan dia pada Sibi Muhammad Atiallah Umar, masih Atiallah Umar. Pelanggaran dilakukan oleh Bayu Gatra terhadap Atiallah Umar, pemain yang mempunyai pergerakan sangat lincah Atiallah Umar, sehingga perlu diwaspadai oleh para pemain Indonesia bagaimana ya tentu saja sebuah pelanggaran karena kaki tadi dari Bayu Gatra. Situasi seperti ini sungguh berbahaya. Dihadapi bola tadi sekarang oleh Sibi Muhammad. Inilah Sibi Muhammad menghadapi bola tendangan bebas ini. Sebuah situasi yang berbahaya di kotak penalti Indonesia. Ada 6 pemain Maroko berkumpul di kotak penalti. Ada Atiallah Umar, Sibi Muhammad langsung kotak penalti. Berbahaya. Apa terjadi? Gol pemirsa. Pemain yang baru masuk menggantikan Al-Kwari Adnan, Al-Husaini Aiman menciptakan gol lewat scrimmage yang terjadi di gawang Indonesia. Skor 1-1. Ya, final antara Indonesia. Bagaimana Bung, kita lihat ya, Bung? akhirnya Bung kita melihat memang sulit sekali lepas untuk tekanan yang begitu tinggi, berkali-kali bertubi-tubi serangan dari main Maroko, dan akhirnya kita melihat ada sebuah kemelut tadi yang berbuah gol oleh Al-Husain Aiman. Asuni Aiman menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Final Islamic Solidarity Games 2013 Indonesia Maroko. Ya, Maroko tadi gol diciptakan oleh Hasuni Aiman di menit 72. Bayu Gatra, tepat Bayu Gatra. Umpan terobosan masuk kepada Ramdhani Lestaluhu, namun bola terlalu deras meluncur lebih dekat kepada penjaga gawang Benazur Badrudin. Inilah Bayu Gatra terus menyerang Maroko. Aiman tadi, ada Atiallah Umar, masih Atiallah, berbahaya. Al-Asbahi Anas, siapa yang akan diberikan? Masih Al-Asabi, Alkarti Walid, masih Alkarti Walid, berputar-putar dia. Oh, Asaidi Yusuf, masih Asaidi Yusuf berhadapan dengan Andi Firmansyah. Asaidi Yusuf syuting langsung. Hai, mudah buat penjaga gawang Kurnia Mega Firmansyah. Ya, variatif sekali serangan dari Maroko. Kita melihat selain umpan silang, sekarang mereka juga mencoba berkali-kali tendangan keras di luar kotak penalti. Ini berawal dari kemelut, gol dari Maroko tercipta. Dalam tayungan ulang, bagaimana dengan mudah Hasuni Aiman menciptakan gol buat Maroko sehingga skor berubah menjadi 1-1. Bagaimana intensitas tendangan para pemain Maroko lebih banyak dibanding Indonesia, 11-1. Al-Asbahi Anas, kapten ke-11, langsung kepada Aiman, berbahaya. Aiman, masih Aiman, siapa akan diberikan? Asaidi Yusuf, masih Asaidi Yusuf. Asaidi Yusuf, syuting. Melayang jauh di atas mister gawang, namun tentu saja sangat berbahaya karena beberapa kali Asaidi Yusuf mempunyai peluang untuk menciptakan gol. Iya, 2 kali dalam waktu 2 menit Asaidi Yusuf mendapatkan ruang untuk melepaskan tendangan keras. Kita melihat ini pemain baru berusia 19 tahun tapi powernya luar biasa, tendangannya keras sekali. Satu berhasil digagalkan oleh Kurnia Mega dan tendangan terakhir melambung. Al-Asbahi Anas kembali melakukan serangan para pemain Maroko dengan cepat. Alkarti Walid, masih Alkarti Walid, bukan sebuah pelanggaran. Rashid Bakri kepada Ramdhani Lestaluhu, masih berputar-putar siapa yang akan memberikan Ramdhani Lestaluhu. Nampaknya Andi Firmansyah belum siap untuk menerima umpan Ramdhani. Ramdhani Lestaluhu, umpan cepat kepada Andi.
Masih Andik, dibaik oleh Musarik Hamka. Andik bermata. Menggantung Mister. Tendangan dari Andik Firmansyah. Diego Michels. Bayu Gatra. Tidak cemat. Jadi Kisnandar. Diego Michels tercuri dia. Hati Allah Umar. Masih hati Allah. Siapa yang diberikan? Masih hati Allah. Berbahaya. Ke kiri dia. Oh, kurang cermat Alvin. Datang membantu Kurnia Mega Firmansyah. Ya, kita melihat terlena tadi barisan pertahanan Maroko ketika mereka menyerang dengan intensitas yang sangat tinggi. Ada satu kesempatan ketika Andik mampu lolos dan melepaskan tendangan kaki kiri yang sangat keras. Hanya kali ini kurang beruntung, masih membentur Mister. Ya, masih ada peluang. Ketika Maroko menyerang begitu tinggi intensitasnya, mereka lupa barisan pertahanan lengah. Ini yang harus dimanfaatkan oleh kecepatan seperti Andik dan juga Bayu Gatra. Kurnia Mega Firmansyah nampaknya mendapat cedera yang cukup serius. Fandi Eko Utomo dipersiapkan pelatih Rahmat Darmawan. Siapa akan menggantikan? Tendangan yang sangat keras, sapuan yang sangat keras dilakukan kapten dan juga penjaga gawang Kurnia Mega Firmansyah. Rahmat Darmawan dan pelatih Aji Santoso. Aji Santoso adalah kawa atau mantan bek kiri tim nasional Indonesia dan pergantian pemain. Fandi Eko Utomo masuk menggantikan Sunarto. Fandi adalah pencipta gol ke gawang Maroko di pertandingan pertama, Bung. Ya, betul. Fandi Eko Utomo. Shooting! Ahai! Melayang jauh dari Al-Jawani Muhammad. Tendangan yang sangat terarah namun hanya melayang di atas Mister gawang Indonesia. Masuknya Fandi memang harapannya ada memperkuat lini tengah. Yang tadi kita melihat tanpa striker di depan. Fandi ini pemain yang sudah bisa, dia seringkali hampir sebagai pemain di sektor tengah, tetapi bisa juga bermain sebagai pemain sayap ataupun juga striker. Pemain sudah bisa Fandi Eko Utomo. Pelanggaran tentu saja dilakukan oleh Said Muhammad terhadap Fandi Eko Utomo, pemain asal Persela Lamongan. Pahlawan kemenangan Indonesia atas Maroko di pertandingan pertama. Saja dorongan dan rangkulan Said Muhammad buat wasit Abu Bakar Said menyatakan hal tersebut sebagai pelanggaran. Inilah Fandi Eko Utomo, pelatih Rahmat Darmawan dan juga Yeyan Tumena tadi asisten pelatih Andik Firmansyah. Apakah bisa menciptakan gol ala Andik ke gawang Singapura seperti itu ala AFF 2012? Andik Firmansyah lakukan sudah. Ditinggu tadi oleh penjaga gawang Ben Nasrul Badrudin. Aiman turun ke jauh ke belakang. Masih Aiman. Hasuni Aiman. Masih Hasuni. Ditayangi tadi oleh Andik Firmansyah dan cocoran yang sangat cantik tadi dari Diego Michels. Amankan pertahanan Indonesia. Terus menggempur Maroko. Pertahanan Indonesia, Al-Jawani Muhammad, Al-Karti Walid, masih Al-Karti Walid. Siapa yang diberikan kepada Alas Bay? Anas. Masih Anas. Berputar-putar dia kepada Ati Allah Umar. Cukup cerdik dia. Ati Allah Umar. Diblok tadi oleh Bayu Gatra yang turun jauh ke belakang membantu pertahanan Indonesia. Inilah Ati Allah Umar pencetak 2 gol ke gawang Palestina. Latih Hasan bin Abicha, latih asal Maroko. Tendangan penjuru Ati Allah Umar akan lakukan. Tendangan penjuru keempat lakukan sudah. Berbahaya. Berbahaya, ada Asmayana. Terjadi screamer tadi. Shooting. Ada Sibi Muhammad. Namun Said Muhammad tendangannya telah lebih dahulu nampaknya terjadi handsball. Inilah Diego Michels. Tampilannya cukup baik hingga menit ke-80.
Nampak para pemain Maroko melakukan pemanasan. Andi Ibu langsung jauh ke depan. Ada Fandi di situ, namun oleh Said Muhammad, Ayu Gatra, Ramdhani Lestaluhu, Fandi lagi, ada Anas, Kartiwali. Lalu cepat tadi dribble dari Kartiwali, Ayu Gatra, cantik sekali dia. Dari Kusnandar masuk kepada Ramdhani Lestaluhu, namun bola terlalu jauh dari Ramdhani dan lebih dekat kepada penjaga gawang Ben Nasur Badrudin. Ada satu sisi positif setelah kebobolan oleh gol dari Maroko tadi. Para pemain kita mulai berani keluar untuk berani mengejar ketinggalan, berani mengejar gol. Kita melihat bahwa memang untuk bisa menang syaratnya adalah keluar, menyerang, tidak lagi bertahan dalam kondisi tertekan begitu tinggi. Maroko merupakan tim yang sangat bagus di usia atau timnas usia muda, karena inilah Maroko adalah wakil Afrika di Olimpiade 2012. Asaidi Muhammad berputar-putar, dia berusaha melewati Alvin Ismail Tuasalamoni, namun tidak berhasil tadi. Cocoran Alvin mampu memblok bola tadi. Al-Jawani Muhammad berduel dengan Fandi Eko Utomo, kembali menggempur Maroko pertahanan Indonesia. Said Muhammad langsung ke depan, ada Sibi Muhammad belum keluar lapangan. Sibi Muhammad langsung ke kotak penalti, berbahaya, berbahaya langsung kotak penalti. Masuk 2-1. Ya, luar biasa. Ini gol yang menunjukkan skill dari El Kartiwali, pemain yang memang sejak awal pertandingan sudah mendapatkan pesan dari pelatih Rahmat Darmawan agar diperhatikan. El Kartiwali, pemain yang juga menjadi penentu kemenangan dari Maroko ketika mencetak gol ke gawang Arab Saudi, kali ini membobol gawang timnas pada menit-menit terakhir pertandingan babak kedua. El Kartiwali benar-benar menjadi momok yang berbahaya, seperti ucapan pelatih Rahmat Darmawan sebelum final ini, dan memang dibuktikan seperti saat melawan Arab Saudi. El Kartiwali di final ini juga mampu menjadi pencetak gol, sehingga sementara Maroko unggul 2-1 atas Indonesia di final Islamic Solidarity Games 2013. El Kartiwali menciptakan gol di menit 82. Pergantian pemain nampaknya Agung Supriyanto masuk menggantikan Ramdhani Lestaluhu. Nampaknya pelatih Rahmat Darmawan banyak pemain di lini depan, Bu. Iya, betul. Kali ini satu striker dimasukkan, keluar satu pemain dengan posisi natural sebagai gelandang. Agung Supriyanto menjadi striker, memang dalam posisi ketinggalan, mau tidak mau harus memasukkan striker. Agung Supriyanto yang bermain saat melawan Palestina kembali dimasukkan untuk memperkuat lini depan Indonesia hadapi Maroko di final ini. Bayu Gatra, pelanggaran dilakukan terhadap Agung Supriyanto. Tendangan bebas buat Indonesia. Said Muhammad tadi, kembali Said Muhammad melakukan pelanggaran. Tendangan yang sangat keras dari belakang terhadap Agung Supriyanto membuat wasit Abu Bakar Said menyatakan hal tersebut sebagai sebuah pelanggaran. Nampak Ben Nasur Badrudin berusaha mengatur pagar hidup dari Maroko. Ada Sibi Muhammad dan juga Atiallah Umar. Inilah Andik Firmansyah. Andik Firmansyah menghadapi bola, lakukan sudah berbahaya, masuk kotak penalti. Terjatuh Mister pemirsa, sebuah tendangan yang sangat berbahaya dari Andik Firmansyah, namun sayang membentur gawang dari atau tiang gawang dari Maroko. Ya, hampir mengulangi apa yang dilakukan oleh Andik ketika Piala AFF ke gawang Singapura, Bung Hadi. Tapi kali ini dua kali Andik Firmansyah tendangannya membentur tiang gawang dari Maroko. Satu kesempatan membentur tiang kanan gawang, dan kali ini dari tendangan bebas membentur tiang kiri gawang. Pelanggaran dilakukan terhadap Agung Supriyanto.
oleh Musadak Hamzah. Bagaimana kita lihat peluang yang sangat bagus dari Andik tadi, hampir saja membobol gawang Bonasir Badrudin. Kembali Andik melakukan tendangan bebas. Tanpa diulang, terjadi pelanggaran nampaknya. Antar keributan kecil antara Andri Ibo dan juga Sidi Muhammad nampaknya. Makanya wasit Abu Bakar Said tidak senang dengan tindakan Alvin Wasalamoni. Terjadi benturan antara Andri Ibo dan Sidi Muhammad. Tendangan harus diulang. Andi Firmansyah akan lakukan. Ada Bayu Gatra, Andi Firmansyah lakukan. Berbahaya. Andri Ibo gagal menciptakan gol seperti saat dia menciptakan gol ke gawang Brunei saat uji coba sebelum ISG. Kembali kita melihat umpan dari Andik Firmansyah yang begitu gemilang lewat tendangan bebasnya. Posisi seperti ini memang harus selalu diperjuangkan, terutama dalam set piece, karena tendangan bebas dari Andik sangat berbahaya. Duel antara Diego Misas dan juga Atiallah Umar. Luar tali bola sehingga lempar ke dalam buat Maroko. Kali terjadi pergantian pemain. Nomor punggung 14 Rasim Bakri digantikan oleh Okto Maniani, Octavianus Maniani. Ayam bertuat Indonesia di SEA Games 2011. Aiman masih kuasai bola, cukup baik penguasaan bola dari Aiman. Meski dihadang oleh 3 pemain, namun masih bisa menguasai bola Aiman, Hasuni Aiman. Mencetak gol pertama Maroko ke gawang Indonesia tadi. Manahati Lestusen langsung ke depan. Agung Supriyanto, kurang cermat Agung. Terlalu mudah kehilangan bola Agung. Al-Asbahi Anas kepada Al-Kartiwali. Al-Jawani Muhammad. Maksudnya Aiman. Asaidi Yusuf dibayangi oleh Alvin Ismail Tuasalamoni. Masih Asaidi Yusuf, cantik sekali. Masih Asaidi Yusuf. Sudah keluar lapangan pertandingan bola tadi, sehingga hanya tangan gawang buat Indonesia. Cukup berbahaya Bung Asaidi Yusuf. Iya, pergerakannya memang sangat cepat di sektor kiri, terutama kita melihat ada pembagian yang sangat bagus dari Atiallah Umar dan juga Asaidi Yusuf. Atiallah Umar seringkali bergerak di sektor kanan, Asaidi Yusuf bergerak di sektor kiri. Octavianus Maniani, ada Said Muhammad tadi. Bayu Gatra, ada Aiman, Al-Asbahi Anas, langsung ke depan kepada Aiman. Umpan terobosan masuknya, bukan sebuah pelanggaran, berbahaya tadi Alvin, masih Aiman. Oh, terlalu keras tadi. Nampaknya tebasan yang sangat keras dari Manahati Lestusen. Kita lihat pemirsa. Ya, sebuah pelanggaran jelas berbahaya dilakukan oleh Manahati, sangat berbahaya. Dan situasi kembali berbahaya akan terjadi buat gawang Indonesia seperti saat melawan Palestina. Gol juga tercipta lewat tendangan bebas, hanya 18 meter kira-kira dari gawang Indonesia. Wasit nampak memerintahkan para pemain Indonesia untuk mundur. 9 meter, 15 cm adalah jarak yang harus dilakukan untuk membentuk pagar betis. Berbahaya. Nampak ada Agung, Manahati, Pandi Eko Utomo. Lakukan sudah. Membentur tadi. Tendangan dari Asaidi Yusuf. Al-Jawani Muhammad. Masih Al-Jawani. Ada Bayu Gatra. Andi Firmansyah. Pelanggaran kartu kuning. Kartu merah nampaknya. Kartu kuning buat Said Muhammad. Inilah Said Muhammad
yang menghentikan laju dari Andi Firmansyah. Ya jelas ini kartu kuning bagi Said Muhammad karena memang ya mau tidak mau harus dihentikan pergerakan dari Andi, pemain paling berbahaya sejauh ini. 1 menit lagi pertandingan akan segera berakhir. Detik-detik menjelang pertandingan berakhir, 4 menit waktu tambahan yang diberikan di pertandingan ini. Andi Firmansyah dibayangi oleh Said Muhammad, masih Andi yang jauh di atas mistar gawang dan Nasir Badrudin. Inilah Alvin Ismail Tua Salamoni, pemain asal klub Vise Belgia, klub divisi 2 Belgia. Bagaimana kita lihat pemirsa, tembakan keras dari Alvin hanya melayang jauh di atas mistar gawang. Sayang sekali kecewa dari pelatih Aji Santoso, Bung. Bola langsung ditendang tadi, padahal sebenarnya ada Agung Supriyanto dan juga Okto Maniani yang berdiri sangat bebas menantikan umpan dari Alvin Tua Salamoni. Keputusan yang salah tadi diambil oleh Alvin. Jawani Muhammad kepada Mufadal. Jawani, Mufadal lagi. Masih Mufadal bermain-main dia di belakang. Keluar lapangan pertandingan. Lempar ke dalam buat Indonesia. Lakukan Alvin. Bayu Gatra. Langsung ke depan. Maksudnya kepada Andi Firmansyah. Namun Mustadaf Hamzah tadi membuang bola jauh ke depan. Ketinggalan 1-2 Indonesia. Sementara ini hingga menit 91. Mana hati? Ada Agung Supriyanto, Basuda Fandi Eko Utomo, Andi Firmansyah, Bayu Gatra, masuknya kepada Alvin Ismail Tua Salamoni. Namun bola terlalu deras dan tinggi sehingga tidak mudah dijangkau oleh Alvin. Sayang sekali. Rahmat Darmawan. Iya, sayang sekali dua kesalahan kecil ini terjadi pada momen-momen krusial, pada menit-menit terakhir yang sangat menentukan. Masih ada 3 menit, Bung Adi. Masih ada 3 menit peluang untuk bisa menyamakan kedudukan. Langsung ke depan Indonesia. Ada Andi Firmansyah berdua dengan Mufadal Hamzah. Said Yusuf langsung kepada Atiullah Umar, berbahaya. Tentu saja ada Diego Michels, Octavianus Maniani. Tengah dia kepada Bayu Gatra. Kurang cemat Bayu Gatra berdua dengan Al-Asbahi Anas. Ada Aiman. Asuni Aiman. Pelanggaran ternyata dilakukan oleh Adeni Kusnandar terhadap Asuni Aiman. Jelas tarikan di leher Asuni Aiman dari Adeni Kusnandar membuat wasit Abu Bakar Said melihat hal tersebut sebagai sebuah pelanggaran. Beberapa menit saja pertandingan final Islamic Solidarity Games 2013 Indonesia versus Maroko akan segera berakhir. Indonesia sementara ketinggalan 1-2, mana gol Indonesia ciptakan penalti Alvin Ismail di menit 9, sedangkan Asuni Aiman menciptakan gol di menit ke-72 dan digandakan lagi atau diperbesar oleh Al-Karti Walid di menit ke-82. Tendangan bebas buat Maroko, terus menggempur Maroko meski sudah unggul 2-1. Ada Atiullah Umar, masih Atiullah, berbahaya, masih Atiullah. Ada Dedi Kusnandar di situ. Langsung ke depan. Tidak mampu Agung Supriyanto menguasai bola. Al-Karti Walid. Hasuni Aiman, cantik sekali Hasuni. Masih Hasuni melebar ke kiri kepada Asaidi Yusuf. Masih Asaidi berdua dengan Alvin. Alvin, ada Bayu Gatra. Ke depan dia. Ada Agung Supriyanto. Masih Agung Supriyanto. Tidak ada rekan yang menyambut. Umpan yang tidak sempurna dari Agung Supriyanto membuat bola keluar lapangan pertandingan. Dan beberapa detik saja pertandingan ini akan segera berakhir. Dan Nasir Badrudin akan melakukan tendangan gawang. Lakukan sudah. Belum berakhir. Tendangan atau lemparan ke dalam buat Indonesia. Diego Michels. Nampaknya pemain Maroko sudah bersiap untuk melakukan selebrasi kemenangan. Octavianus Maniani.
Aiman turun jauh ke belakang, maksudnya Al-Karti Walid. Masih Al-Karti Walid. Mufadal Al-Mahdi pada As-Saidi Yusuf. Masih Aisyah Yusuf. Dan pemirsa, bersamaan dengan itu wasit Abu Bakar Said meniup peluit panjangnya. Tanda pertandingan babak kedua telah berakhir dan Indonesia kalah 1-2 dari Maroko di final Islamic Solidarity Games 2013. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio, namun tentunya setelah komersial.